Apakah ada orang yang bisa menipu kematian? Jika benar, kebanyakan orang mungkin akan melakukannya. Tapi hanya sedikit yang pernah memiliki kelicikan Sisyphus, raja legendaris yang terkenal karena menipu kematian tidak hanya sekali, tetapi 2 kali. Sisyphus akhirnya harus membayar mahal untuk tipuannya. Penangguhan kematian yang dia peroleh melalui kelicikannya tidak berlangsung lama. Siksaan yang dideritanya di dunia bawah adalah hukuman abadi. Ditakdirkan untuk selamanya menggulingkan batu besar ke atas bukit yang curam. Sisyphus adalah sosok dalam mitologi Yunani yang mewakili tugas mustahil. Sebagai hukumannya di dunia bawah Yunani, setiap kali Sisyphus mendekati puncak bukit, batu besar itu secara ajaib akan menggelinding kembali ke bawah, sehingga memaksa Sisyphus untuk memulai tugas dari awal lagi. Dengan kata lain, Sisyphus dihukum untuk melaksanakan tugas yang mustahil ini untuk selama-lamanya. Sisyphus adalah tokoh penting dalam mitologi Yunani kuno yang terutama dikenal karena hukuman mengerikan yang dia tanggung. Tetapi mengapa Sisyphus dihukum sejak awal? Untuk memahami apa yang akhirnya terjadi pada Sisyphus dalam mitologi, pertama-tama penting untuk mempertimbangkan cerita lain dalam hidupnya. Menurut sumber-sumber mitologi, Sisyphus adalah pendiri dan raja dari sebuah wilayah bernama Epira atau yang dikenal sebagai Korintus. Dia adalah putra Aeolus Raja Tesali dan ibunya Enarete. Sisyphus dikenal sebagai orang yang sangat licik. Dia juga serakah dan jahat. Sisyphus akan memiliki banyak saudara kandung, tetapi yang paling menonjol adalah Salmoneus, karena kedua bersaudara ini akan terkunci dalam konflik yang sengit. Kebencian di antara mereka begitu dalam, sehingga Sisyphus pergi ke orakel Delphi untuk mempelajari bagaimana ia bisa menyingkirkan Salmoneus. Peramal Delphi mengatakan padanya bahwa jika dia memiliki anak dengan putri Salmoneus yang bernama Tiro, anak-anak tersebut akan membunuh kakeknya. Sisyphus mengikuti nasihat orakel dan melahirkan 2 putra bersama Tiro. Tetapi ketika Tiro mengetahui ramalan tersebut, ia menyingkirkan anak-anaknya. Mitos lain mengadu Sisyphus dengan Autolycus putra Hermes. Autolycus adalah seorang pencuri yang terampil dan hampir mustahil untuk tertangkap. Tapi Sisyphus menemukan cara untuk mengakalinya. Autolycus mencuri ternak dari kawanan Sisyphus, dan sesuai dengan bentuknya, dia menyamarkan kejahatan itu dengan hampir sempurna, dengan menyelipkan hewan-hewan itu tanpa terdeteksi, bahkan mengubah warna mereka. Tapi Sisyphus yang cerdik telah menandai bagian bawah kuku ternaknya, sehingga pada akhirnya mampu membuktikan kejahatan Autolycus. Sisyphus menikahi Merope, salah satu dari 7 putri Titan Atlas yang dikenal sebagai Pleiades. Mereka memiliki 4 anak, yaitu Almus, Glaucus, Orintion, dan Tersander. Glaucus akan menjadi terkenal sebagai ayah dari pahlawan Bellerophon, meskipun yang akan menggantikan Sisyphus sebagai Raja Korintus adalah Orintion. Legenda mengatakan bahwa Merope, istri Sisyphus, terlambat merasa malu karena telah menikahi manusia fana, atau malu atas kejahatan suaminya. Oleh karena itu, bintang Merope sebagai bagian dari Pleiades adalah yang paling redup dari 7 saudara. Bagaimanapun, Epira akan berkembang di bawah kekuasaan Sisyphus, karena ia sangat pintar dan mendirikan jalur perdagangan melintasi Yunani. Namun demikian, Sisyphus adalah seorang yang kejam dan serakah. Banyak tamu dan pelancong di istananya akan mati di tangannya. Dalam beberapa sumber sastra berikutnya, Sisyphus dianggap sebagai ayah dari Odysseus, terutama karena setelah menangkap basa Autolycus, ia juga menculik putrinya Anticlea yang merupakan ibu dari pahlawan Odysseus. Sisyphus rupanya menjadi perhatian para dewa ketika dia melanggar konsep keramah tamahan dan kemurahan hati yang wajib ditunjukkan oleh tuan rumah kepada tamu dan pelancong. Konsep ini dijaga oleh Zeus, raja para dewa. Namun demikian, Zeus hanya memutuskan untuk mengambil tindakan terhadap Sisyphus setelah insiden terpisah. Ada kisah berbeda tentang kejahatan yang begitu memprovokasi murka sang raja dewa. Dalam tradisi yang paling akrab, Sisyphus dihukum karena telah menipu kematian. Semuanya berawal ketika Sisyphus mengungkapkan kepada dewa sungai Asopus
bahwa dia telah melihat Zeus membawa pergi Aegina putri Asopus. Sisyphus cenderung menggunakan kecerdasannya untuk melacak pergerakan dan aktivitas para dewa, dan dia menjadi sadar bahwa Zeus telah menculik Aegina dan membawanya ke pulau Oinone. Ketika Asopus datang mencari putrinya, Sisyphus menceritakan apa yang telah terjadi. Dengan imbalan, dewa sungai Asopus akan membuat mata air abadi mengalir melintasi Korintus. Tentu saja, Zeus akan sangat marah dan menghukum manusia manapun yang mencampuri urusannya. Oleh karena itu, Zeus mengumumkan bahwa nyawa Sisyphus kini dalam bahaya. Thanatos, dewa kematian, dikirim oleh Zeus untuk mengambil Sisyphus dan membawanya ke dunia bawah. Sekarang Sisyphus akan meninggalkan dunia fana, sehingga Raja Korintus tersebut akan menerapkan kepintaran serta kelicikannya. Thanatos telah membawa serta rantai untuk membelenggu Sisyphus. Tetapi sebelum dewa kematian itu dapat mengikat Sisyphus, sang raja menyuruh Thanatos untuk menunjukkan cara kerja rantai tersebut terlebih dahulu pada dirinya. Dan tentu saja, sekarang Thanatos yang tidak merasa curiga terjebak dalam rantai yang dimaksudkan untuk Sisyphus, dan raja tidak berniat untuk melepaskan belenggunya. Sisyphus sekarang bisa dengan bebas kembali ke istananya sebagai manusia. Karena dewa kematian sekarang telah terbelenggu, tidak ada manusia fana yang bisa mati. Beberapa orang menceritakan bagaimana hal ini sangat mengganggu Ares, dewa perang Yunani. Karena jika tidak ada yang mati dalam peperangan, maka tidak ada gunanya perang. Dan untuk itu Ares akan datang membebaskan Thanatos, serta menempatkan Sisyphus sekali lagi menjadi tawanan Thanatos. Namun Sisyphus cukup cerdas untuk menyadari hal ini akan terjadi, sehingga dia telah merencanakan cara kedua untuk menipu kematian. Sisyphus memberitahu istrinya Merope agar ketika dia meninggal, dia tidak ingin dikuburkan dan upacara pemakaman tidak dilakukan. Thanatos akan membawa Sisyphus ke alam Hades, melewati sungai Acheron tanpa perlu membayar karan. Dan sesampainya di istana Hades, Sisyphus langsung pergi menemui Persephone, ratu dunia bawah. Ia memberitahu Dewi untuk mengizinkannya kembali ke Korintus, agar dapat memarahi istrinya karena tidak adanya upacara pemakaman untuk dirinya. Persephone yang merasa kasihan setuju untuk mengizinkan Sisyphus kembali ke Korintus, sehingga pemakaman yang layak dapat dilakukan dengan tubuh dan jiwa yang bersatu kembali, sehingga Sisyphus hidup lagi sebagai manusia untuk sementara. Namun Sisyphus tidak berniat mengatur pemakamannya ataupun kembali dengan sukarela ke dunia bawah, karena ini semua memang sudah menjadi rencananya untuk mengakali kematiannya. Sisyphus melanjutkan untuk hidup sampai usia lanjut. Dalam versi lain, Sisyphus memang pura-pura memarahi istrinya karena kelalaiannya, tetapi karena dia menolak untuk kembali ke dunia bawah, Zeus akan semakin murka. Kali ini Zeus akan mengirim Hermes untuk menjemputnya dan memastikan bahwa tidak ada lagi tipuan ketiga. Begitu Sisyphus sampai di dunia bawah, Zeus dapat membalaskan dendamnya pada sang raja. Untuk menghukumnya dan untuk mencegah manusia lain berpikir bahwa mereka juga bisa mengakali para dewa, Zeus memberikan tugas yang cukup aneh. Sisyphus disuruh untuk menggelindingkan sebuah batu besar ke atas bukit yang curam. Setiap kali Sisyphus hampir mencapai puncak, batu secara ajaib akan menggelinding ke bawah dengan sendirinya, dan ia harus memulainya dari awal lagi, membuatnya tidak mungkin dibebaskan dari hukuman abadi tersebut. Dalam seni kuno, Sisyphus paling sering digambarkan dengan hukumannya di dunia bawah. Sifat abadi dari tugas Sisyphus yang sia-sia tentu merupakan hukuman yang mengerikan. Namun belakangan ini, beberapa orang telah mengambil perspektif yang menarik tentang makna mitos Sisyphus. Alih-alih hanya melihat hukuman tanpa akhir dari menggulingkan batu ke atas bukit sebagai bukti bahwa Zeus yang pendendam menang atas raja yang kejam. Beberapa orang menafsirkan mitos ini sebagai pengingat akan perlunya bertahan ketika menghadapi tugas yang berharga, tetapi tampaknya tidak dapat diatasi. Sementara Sisyphus mungkin pantas menerima hukumannya, ada orang yang percaya bahwa ketika tantangan dilihat bukan sebagai hukuman, hanya sebagai fakta kehidupan. Seseorang harus menghadapi kesulitan, bekerja keras dan pantang menyerah. Namun berbeda dengan kisah Sisyphus, orang-orang yang berusaha tentu akan mendapatkan hasil.